PPATK infonya dilaporkan oleh Maki Pak di Bareskrim ini. Bagus. Dua kali pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan DPR ditunda. Besok Komisi 3 DPR RI kembali mengundang Mahfud untuk mengklarifikasi pernyataannya soal dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud MD bahkan menantang secara terbuka anggota Komisi 3 di media sosial Twitter. Ia mencuit bahwa siap hadir besok dan menyebut ada nama Benika Harman, kemudian ada anggota Komisi 3 lainnya ya, Arsul Sani, Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan juga disebut ada Arteria Dahlan. Nah, cuitan Mahfud pun langsung ditanggapi oleh Beni dan Arsul Sani yang memastikan akan hadir besok untuk memberikan atau untuk mengklarifikasi dugaan transaksi janggal yang membuat heboh dan menjadi terang benderang. Besok ditunggu ya di rapat kerja bersama dengan Komisi 3. Saya sapa sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Ada yang dicuit nih, di-mention langsung oleh Menko Polhukam di Twitter. Ada Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Arsul. Waalaikumsalam, selamat malam Christian. Kalau saya disebut oleh Pak Menko itu berarti saya disayang oleh Pak Menko Polhukam. Paling diingat ya di Komisi 3. Yeah. Selain kita berdua ada Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi di UGM yang bergabung juga secara virtual. Selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Mbak Christian. Selamat malam Bang Arsul. Ya Mas Zainur. Yuk. Ya, saya tanya dulu ke yang di-mention kesayangannya Pak Menko Polhukam katanya, Pak Arsul. Jadi besok yang mau diklarifikasi itu apakah data yang dimiliki oleh Pak Menko Polhukam atau poin yang hari-hari ini disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi 3 ke publik bahwa kenapa seorang Menko Polhukam justru menyampaikan ini ke publik alih-alih memerintahkan atau berkoordinasi dengan APH yang juga di bawah lingkup bidang yang dikoordinir oleh Pak Menko Polhukam sendiri, yaitu APH ada di bawah Menko Polhukam. Christian, ini kan karena cuitan Pak Menko Polhukam, maka kemudian bermunculan walaupun di bulan puasa itu suudon ya, seolah-olah Pak Menko itu mau membuka ya tindak pidana pencucian uang ya, dan kemudian Komisi 3 itu menghalangi. Saya kira kita tidak demikian ya. Kami punya tekad yang sama. Saya yakin saya punya tekad yang sama, teman-teman punya tekad yang sama dengan Pak Mahfud. Tekadnya apa? Agar ya apa yang kemudian rame di ruang publik itu tidak sekedar kemudian berhenti sebagai gimmick, berhenti sebagai sebuah statement yang karena dapat dukungan publik, dapat tepuk tangan, ya, dapat acungan jempol dari netizen, kemudian tidak terselesaikan dengan baik. Kami ini ingin diselesaikan, tetapi ya catatan kami adalah karena kita itu negara hukum, kita itu mengenal, saya kira ini nanti Mas Zainur itu paham betul lah ya, ada prinsip-prinsip due process of law, maka itu juga harus kita ya. Nah, jadi misalnya ya soal penyebutan itu sebaiknya tidak global seperti itu saja. Nah, kami ingin klarifikasi dengan cara besok mendetailkan tanpa kemudian menabrak pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya. Apa yang harus didetailkan? Katakanlah dari jumlah 349 triliun itu ya, berapa yang merupakan ya tindak pidana asalnya itu adalah kepabeanan dan bea cukai, berapa yang berasal dari tindak pidana pajak, dan berapa yang murni hanya kedua tindak pidana tanpa ada unsur tindak pidana korupsinya. Ya, terbuka juga bahwa pada dasarnya tindak pidananya kepabeanan, bea cukai dan pajak, tetapi karena ada hengki-pengki, ya, ada kerjasama, ada turut serta, konsep turut serta di situ, maka kemudian juga menjadi sebuah kasus itu harus clear. Nah, dari jumlah segitu berapa yang kemudian ya sudah disampaikan kepada aparatur penegak hukum masing-masing. Tentu kalau yang murni kepabeanan dan bea cukai dan juga pajak ya,
maka itu memang kemudian kedua institusi yang ada di bawah Menteri Keuangan. Ya. Nah, tetapi yang menarik kan begini, ya, ini kalau dari sisi kepentingan penegakan hukum ke depan, kami itu juga kan ingin bertanya juga, kenapa kok yang dipilih persoalan angka 300 kemudian dikoreksi 349 triliun. Kenapa kok tidak? Padahal kalau diakumulasikan bisa jadi jumlahnya lebih besar ya. Yang disampaikan atau yang dipersoalkan atau yang diangkat ke ruang publik itu adalah fakta, karena ini dilaporkan oleh PPATK kepada kami di Komisi 3. Karena memang kan di undang-undangnya PPATK itu punya kewajiban menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Ya, dari seluruh LHP dan LHA yang disampaikan oleh PPATK kepada APH, aparatur penegak hukum, berarti ya Polri, ya Kejaksaan, kalau korupsi dan tindak pidana pencucian uang juga ke KPK, kemudian juga ke BNN, ke Polri juga atau ke BNPT, kemudian juga ke Dirjen Gakum, KLHK dan lain sebagainya lah begitu ya. Itu dari seluruhnya itu dalam laporan KPK itu 2022 yang di follow up oleh APH. Sudah di follow up Pak Arsul? Yang mulai di follow up lah ya, on progress ya. On progress oleh APH itu hanya 35-40%. Ya. Kenapa kok bukan itu yang diangkat? Sehingga kemudian tercerahkan publik, ini loh, Polri misalnya pernah diserai LHP, LHA oleh PPATK sekian dengan akumulasi sekian, dan kemudian yang on progress follow up-nya hanya sekian. Yang ini belum. Kenapa kok belum? Nah, itu saya kira akan lebih memberikan pencerahan kepada publik dan masyarakat sipil bahwa ini ada sesuatu yang itu ya, yang harus kemudian dikerjakan dengan lebih terarah. Tapi kalau kemudian yang disampaikan itu hanya soal angka dan kemudian itu disampaikan setelah menyampaikan tentang kasus korupsi pegawai pajak, Rafael Alun sebagainya. Pesannya masyarakat itu kan kemudian langsung mengatakan ini 300 triliun atau kemudian 349 triliun itu korupsi di Kementerian Keuangan. Langsung konotasinya langsung itu gitu ya, karena langsung itu karena itu dalam satu sekuen. Kalau kita perhatikan tentang 8 Maret itu ya, Mahfud itu habis bicara yang soal pegawai-pegawai Kementerian Keuangan. Baik. Nah, itu loh. Baik, Pak Arsul. Nah, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur ini kan banyak kemudian berkembang ya. Iya, 2 kali Menko Polhukam seharusnya raker dengan Komisi 3, tapi kemudian ada jadwal ulang. Dan bahkan ada pelaporan ke Barreskrim, ke Barreskrim Polri. Anda melihat seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Arsul itu lebih clear atau lebih jelas, alih-alih kemudian tadi Pak Mahfud seharusnya kemudian membuka beberapa kasus yang tengah berproses di APH di bawah koordinasi Menko Polhukam sendiri, atau menurut Anda bagaimana? Ya, kalau bagi publik rame-rame ini lebih menguntungkan daripada diam-diam semua. Ya kan? Dan termasuk yang sedang dilakukan oleh Pak Arsul dan kawan-kawan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah itu bagus. Nah, saya melihat bahwa yang masih ditunggu oleh publik adalah langkah apa yang dipersiapkan oleh Menko Polhukam dan pemerintah secara keseluruhan untuk menindaklanjuti setelah menyampaikan informasi soal adanya transaksi mencurigakan senilai kurang lebih 350 triliun. Nah, langkah-langkah itu tidak pernah disampaikan oleh siapapun, termasuk oleh Menko Polhukam sendiri, gitu ya. Jadi ini semacam memang masih ada informasi yang terputus, yang tidak lengkap. Nah, kalau DPR memanggil Menko Polhukam dan meminta keterangan tentang bagaimana informasi itu didapatkan, mengapa disampaikan kepada publik, apakah itu tidak melanggar prinsip kerahasiaan, bagaimana tindak lanjut dari Menko Polhukam atas persoalan tersebut, yang menurut saya itu bagus-bagus saja begitu ya. Nah, yang ditunggu publik itu sekarang begini. Dari keterangan Menteri Keuangan misalnya, Menteri Keuangan mengakui bahwa memang pernah ada sekian jumlah laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK. Nah, tetapi memang Menteri Keuangan tidak secara akuntabel menyatakan
dari sekian jumlah laporan tersebut, mana yang sukses ditindaklanjuti dan merupakan tindak pidana sesuai dengan kewenangan di internal Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan atau di bidang cukai dan perpajakan, dan berapa persen, berapa sisanya yang bukan merupakan tindak pidana. Itu tidak ada informasi itu. Demikian juga dari Menko Polhukam. Menko Polhukam juga tidak meminta keterangan misalnya begitu ya dari Kementerian Keuangan atau juga mungkin lembaga hukum di bawah pemerintah yaitu kepolisian dan kejaksaan mengenai tindak lanjut dari LH tersebut. Nah, jadi sekarang publik menunggu. Setelah ini kita rame-rame, ujungnya mau seperti apa? Nah, di tempat Pak Arsul di DPR sedang berjalan, harapan masyarakat silakan berjalan, gunakan fungsi kontrol, tetapi jangan berujung pada sekadar politisasi. Harus berujung kepada proses penegakan hukum, pro justisia, lanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, hingga kemudian Mas Zainur, bentuk politisasi seperti apa yang Anda khawatirkan terjadi? Bentuk politisasi seperti apa konkretnya? Ya, ada kontradiksi. Misalnya disampaikan oleh Pak Arsul dengan misalnya disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan. Ada tuduhan kepada Menko Polhukam bahwa Menko Polhukam itu membocorkan sesuatu yang bersifat rahasia sehingga melanggar Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU. Padahal DPR sendiri itu akan meminta informasi kepada Menko Polhukam dan juga sudah meminta informasi kepada PPATK mengenai transaksi-transaksi tersebut. Nah, menurut saya ini sama saja gitu ya. Nah, saya tidak melihat yang disampaikan oleh Menko Polhukam itu ada pelanggaran hukum selama memang tidak menyebut secara detail mengenai nama penyedia jasa keuangan, jumlahnya, tanggalnya, dalam kepentingan apa, tidak sampai detail seperti itu. Sama saja yang ingin diminta oleh DPR itu sama dengan yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Nah, atas kepentingan apa tuduhan disampaikan oleh anggota DPR kepada Menko Polhukam dengan mengatakan itu melanggar prinsip kerahasiaan di dalam Undang-Undang TPPU. Padahal DPR sendiri akan meminta informasi itu dari PPATK dan dari Menko Polhukam. Nah, kita minta tanggapan Pak Arsul. Kita minta tanggapan Pak Arsul soal ini. Benarkah ada kontradiktif narasi yang disampaikan anggota Komisi 3? Ya, kan begini memahami DPR, ya. DPR itu kalau Komisi 3 terdiri dari 53 orang, 9 fraksi. Wajar kalau kemudian ada perspektif yang berbeda-beda, ada cara pandang yang berbeda-beda, bahkan kalau ada kepentingan yang berbeda-beda, saya katakan demikian. Tetapi kalau pemerintah itu harus satu fraksi, tidak boleh kemudian Menko Polhukam yang ketua Komite Koordinasi Nasional, penanggulangan dan pemberantasan TPPU itu mengatakan sesuatu, kemudian anggota komitenya Menteri Keuangan yang kemarin kita dengar sama-sama kaget. Kalau begitu ini nggak pakai dirapatkan dulu atau dikomunikasikan dulu secara internal gitu, bikin kaget gitu loh. Nah itu contoh. Nah tetapi tentu ya tadi saya katakan saya yakin semua, tidak hanya saya, ingin agar ini diselesaikan seperti yang tadi Mas Zainur sampaikan tadi ya. Kalau diselesaikan proses hukumnya, tetapi proses hukum itu mengenal prinsip yang namanya due process of law. Tidak bisa kemudian nah ini juga untuk menyampaikan kepada masyarakat, semua itu kita beber besok, karena ada kemungkinan kalau semua dibuka, dibeberkan termasuk para pihak, segala macam, alamat segala macam. Itu pertama, kemudian membuka ruang untuk adanya suara yang mengatakan bahwa itu menabrak pasal 11 Undang-Undang 8 2000. Yang kedua, yang ditargetkan sudah siap-siap untuk merapikan mengaburkan barang bukti dan lain-lain. Ya akan demikian gitu loh. Maka pilihannya dua, itu pokoknya saja terapatnya kemudian ketika kita bicara pihak-pihak menjadi tertutup. Tapi saya tidak setuju kalau dari awal tertutup, gitu. Baik, saya mau konfirmasi nanti, tapi kita harus jeda Pak Arsul. Nanti mohon dijawab setelah jeda. Adalah soal tadi Pak Arsul belum jawab soal dugaan ini bisa jadi dipolitisir. Ada narasi juga yang menyatakan, ayo kita bentuk pansus, panitia khusus. Ini mungkin pemirsa juga belum familiar. Ini apa pansus ini? Apa kepentingan untuk sampai harus dibentuk panitia khusus di DPR? Jangan dijawab dulu Pak Arsul. Kita harus jeda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1.
like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.